sahabat Kompas.com, balik lagi dengan saya Servina Vivien Dan saya Gita Fianini dalam obrolan Newsroom. Wow. Akhirnya mau weekend lagi aja nih Kak. Iya, tapi masih pusing. Kenapa Walaupun weekend pusing. Kenapa pusing sih Kak? Besok kan udah Sabtu Minggu nih. Iya, karena hari ini kita mau membedah data penting soal kondisi ekonomi Indonesia. Aduh, Vi. Emang kondisinya gimana sih Kak? Nah, itu jadi Badan Pusat Statistik atau BPS baru aja merilis capaian ekonomi Indonesia kuartal kedua tahun 2026. Dan hasilnya ternyata perekonomian kita tumbuh 5,29% secara tahunan. Angka ini sih emang masih di atas 5% ya, tapi kalau dibandingin dengan kuartal pertama, lajunya jelas ada perlambatan. Betul, di sisi lain ada juga catatan soal ketenaga kerjaan. Jumlah pengangguran per Mei 2026 memang turun menjadi 7,22 juta orang nih, Vi. Nah, tapi kalau penurunan ini tuh sangat tipis sebenarnya ya Kak ya. Yang justru makin membengkak itu adalah jumlah pekerja informalnya yang sekarang sudah tembus 87,88 juta orang. Wow, nah kondisi ini memicu pertanyaan, apakah gelombang PHK memaksa banyak pekerja formal berpindah ke bekerja informal sekedar untuk bertahan hidup gitu. Walaupun pemerintah optimis kalau fondasi ekonomi kita tuh masih kuat, sebenarnya banyak pelaku usaha yang justru mengeluh tertekan biaya operasional yang tinggi gitu. Jadi pertumbuhan ini tuh rasanya belum berasa dan bahkan belum merata kalau bagi masyarakat biasa gitu ya. Betul, kayak kita. Lantas dengan tren perlambatan ini, mampukah perekonomian Indonesia bertahan di atas 5% di kuartal ketiga nanti nih, Vi? Atau justru tekanan dunia usaha dan lusuhnya daya beli makin menyeret ekonomi kita gitu. Makanya kita mau bahas lebih lanjut nih. Emangnya kok bisa 5,29 itu belum berasa di masyarakat gitu ini ya? apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, apa arti dengan angka ini ya pertumbuhan ekonomi itu bagi dompet rakyat kayak kita? Iya, Apalagi kan betul. kemarin sempat ada isu juga kalau misalnya masyarakat yang miskin itu semakin banyak jumlahnya, begitu kan? Masyarakat menengah itu bahkan semakin rentan masuk ke dalam golongan masyarakat miskin. Betul. Gitu. Jadi maka kita langsung aja mau ngobrol nih. Udah terhubung dengan kita. Di sini ada Direktur Eksekutif Selios sekaligus Menteri Keuangan Kabinet Bayangan, Mas Bima Yudhistira. Halo Mas Bima. Selamat sore. Selamat sore. Di studio ada saya Vivien dan juga Anggita nih Mas. Mas Bima, pemerintah kan udah bilang kalau misalnya ekonomi kita tuh tumbuh 5,29%. Tapi kalau kita tanya nih ke pedagang pasar atau bahkan ke ibu rumah tangga, orang tua saya sendiri deh bahkan ya merasa jualan semakin sepi, sekarang barang dagangan juga semakin mahal. Nah sebenarnya angka 5,29% ini kenapa ya Mas nggak berasa banget gitu di dompet rakyat kecil? Ya pertanyaannya sebenarnya angkanya dan juga di mana angka 5,29% itu. Jadi angkanya sendiri sebenarnya kita masih rancu antara banyak indikator. Misalnya Bank Indonesia, keyakinan konsumen, retail, itu nggak matching dengan angka 5,29%. Yang artinya memang antara pertumbuhan ekonomi secara makro, secara agregat, dengan indikator-indikator tadi orang belanja makin berhemat, pay letter jadi tumpuan untuk belanja kebutuhan pokok, pinjaman online juga sama. Jadi udah bukan lagi fase makan tabungan, sekarang ini udah makan pinjaman. Nah data-data itu ternyata nggak bisa keambil di dalam data produk domestik bruto. Di mananya Indonesia ini makin Jawa sentris. Jadi pertumbuhan di daerah-daerah luar Pulau Jawa itu banyak yang terpengaruh, justru banyak yang lebih rendah. Jadi sumber daya alamnya banyak disedot ke Pulau Jawa, tapi juga ada sentralisasi kebijakan APBN. APBN daerahnya itu berkurang, masuklah ke pusat. Sehingga kalau dilihat nih dari pertumbuhan ekonomi, itu ada anomali sebenarnya. Kayak misalnya pick up impor dari KDMP, itu dimasukkannya ke dalam investasi langsung coba. Jadi selain dia nambah impor, dia dimasukkan ke dalam komponen investasi langsung. Terus ada program MBG, katanya bisa dorong konsumsi rumah tangga. Dan juga ada di bagian akomodasi makanan minuman, jasa tata boganya naik. Tapi kan ini kan artinya sentralisasi anggaran aja.
dengan batas dari defisit APBN yang akan membuat kuartal-kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi mungkin nggak akan setinggi di semester 1 2026. Jadi belum bisa jawab angkanya itu cocok nggak dengan indikator yang dirasakan masyarakat, lokasinya atau sektoralnya juga belum klik dengan yang sebenarnya disebut ekonomi yang merata pertumbuhannya. Oke, Mas Bima, data BPS bilang pengangguran turun tipis, tapi jumlah pekerja informal naik sampai 87 juta orang lebih nih Mas. Menurut Mas Bima, apakah ini tanda bahwa korban PHK yang akhirnya pindah jalur gitu Mas, jadi ojek online, jualan gorengan, atau kerja serabutan itu cuman demi bertahan hidup aja gitu Mas? Ya, sekali lagi bicara soal data nih ada gapnya jauh. Data dari Kemenaker versus data dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan teman-teman dari pelaku usaha itu kan mengquote-nya data dari BPJS Ketenagakerjaan. Berapa PHK-nya sekarang? 126.000. Kalau saya melihat memang ada kenaikan jumlah PHK. Pertanyaan berikutnya, PHK-nya pindah kemana? PHK-nya ternyata masuk pada sektor-sektor informal. Jadi informalitas yang naik ini bukan karena ini ya, mahasiswa jadi entrepreneurs baru atau jumlah entrepreneurship-nya memang punya passion untuk wirausaha naik. Tapi ini lebih disebabkan karena hopeless, karena nggak punya opsi pekerjaan lainnya yang formal, ada yang terbatas usia, ada yang terbatas juga lokasi. Akhirnya mau nggak mau, begitu mereka masih nunggu panggilan pekerjaan atau lamaran formal, mereka masuklah ke dalam yang disebut informalitas. Ada UMKM, ada gig ekonomi. Yang makin banyak sekarang yang gig ekonomi ya. Jadi banyak yang jadi ojol, jadi kurir. Tapi kan kalau informalitas yang terjadi ini karena survival, bukan karena pilihan sadar, artinya kualitas dari ekonomi ini bisa dipertanyakan. Tumbuhnya 5,29%, tapi pekerjaan, pendapatan, terutama buat kelas menengah, ini nggak sebanding. Di situ permasalahan serius. Oke. Nah, Mas Bima, ini kan banyak pengusaha kecil yang kelimpungan nih karena biaya bahan baku akhirnya makin mahal gitu. Kalau sebagai Menq Kabinet Bayangan nih Mas, kalau Mas Bima yang pegang dompet negara saat ini, insentif atau bantuan real kayak gimana sih Mas yang harusnya tuh langsung disuntikin ke UMKM biar mereka beneran nggak usah gulung tikar? Kalau buat UMKM sebenarnya sederhana tuh. UMKM butuhnya apa sih? Butuhnya adalah pajak. Jadi pajak yang lebih rendah buat mereka. Ini ada pergantian antara pajak PPh yang sebelumnya final sekarang menjadi PPh 21. Jadi artinya PPh-nya bergeser dan PPh yang bergeser ini membuat si UMKM kalau dihitung-hitung ya per tahunnya dia membayar pajak jauh lebih tinggi. Yang kedua, ada fakta menarik, lebih dari 40% UMKM itu sudah nggak pakai QRIS. Jadi tadinya daftar QRIS sebagai alat pembayaran digital yang aman, yang bagus. Sekarang mereka khawatir QRIS-nya nyambung dengan data pajak. Nah ini kenapa? Ini kan kalau udah saking ini ya, saking pelaku usaha UMKM melihat ada pajak yang diuber-uber ke mereka, kemudian yang Babinsa, kemudian juga aparat keamanan dilibatkan soal koordinasi untuk kepatuhan perpajakan, itu buat gak nyaman dari pelaku usaha UMKM. Jadi nomor satu adalah iklim perpajakannya harus dibuat pro kepada UMKM. Kemudian UMKM ini kan juga sekarang karena sebagian besar ada di level mikro, sebenarnya yang mereka butuhkan nih gimana caranya naik kelas. Nah, naik kelas ini pakailah dia misalnya bantuan-bantuan yang sifatnya pinjaman berbunga rendah. Itu yang harusnya diperbanyak. Tapi catatannya harus ke sektor yang produktif. Nah, UMKM biar dia rame ada yang belanja. Makanya saya mengusulkan Universal Basic Income. Jadi UBI atau Universal Basic Income ini artinya kasih uang kepada masyarakat terlepas apapun pekerjaannya, yang penting adalah income-nya misalnya berada di bawah upah minimum. Nah, selisih itu yang akan dibayar oleh pemerintah sehingga orang tuh belanja. Dan yang jelas adalah efisiensi anggaran di daerah itu harus di stop. Kalau isunya adalah masalah pengawasan terhadap korupsi yang ada di daerah, saya setuju, jangan sampai bocor. Tapi kalau ada sentralisasi dan anti otonomi daerah,
Nah, itu yang membuat daerah banyak yang kering. Akhirnya yang belanja ke UMKM, yang belanja ke retail yang ada di daerah, itu pun juga bisa berkurang. Jadi memang harus ada, bukan reformasi fiskal lagi nih, revolusi fiskal. Hmm. Jadi harus ada perombakan total sampai ke akar-akarnya. Sehingga APBN dari rakyat kembali lagi kepada rakyat. Oke, Mas Bima, di kuartal 3 nanti pemerintah mengandalkan MBG dan koperasi desa untuk memutar uang di bawah nih Mas. Nah, seperti apa sih Mas, seperti yang Mas Bima mention juga, terus dari kacamata Mas Bima sendiri bagaimana melihatnya? Apakah MBG dan Kopdes ini bisa jadi stimulus yang tepat gitu Mas? Uangnya ada apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan paling sentral. Karena ini kan operasi berbiaya sangat mahal, sangat besar. Sementara tekanan publik kan mintanya MBG dilakukan evaluasi, dilakukan efisiensi, termasuk nggak pakai dana pendidikan. Jadi ini isunya adalah uang untuk membiayai program-program pemerintah pusat ini dicari dari mana? Kalau dari pajak kan berarti MBG didorong, berarti pajak pada kelas menengah, kemudian UMKM, ini makin makin brutal ke depannya. Dan jelas itu berarti kan kontradiksi dia terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian substitusi efek. Jadi ada efek pengganti yang harus diperhatikan. Makin besar MBG-nya, bagaimana dengan harga-harga kebutuhan pokok? Bagaimana dengan bahan baku yang UMKM juga butuh bahan baku itu? Nanti ada rebut-rebutan lagi kejadian. Jadi inflasi dari harga pangannya bisa naik. Substitutional effect juga berapa banyak yang harusnya uang dari MBG itu diberikan kepada UMKM, UMKM-nya dia akan memasok ke sekolah-sekolah misalnya, versus adanya dapur yang sifatnya sentralisasi di bawah BGN. Itu juga harus dihitung. Hitung-hitungan kita sih jadinya lapangan kerjanya minus 1,9 juta orang kalau MBG-nya didorong. Kopdes juga sama begitu. Kalau kita disuruh belanja di Kopdes, karena Kopdes satu-satunya yang menjual barang yang subsidi, LPG, pupuk, minyak kita. Pertanyaannya warung sebelahnya Kopdes Merah Putih, dia bersaingnya gimana? Nah, hal-hal ini nih akhirnya nggak pernah didiskusikan sama pemerintah secara serius. Padahal kan harusnya kalau bikin kebijakan A, apakah ada yang terdampak negatif tapi juga terdampak positif, itu cost benefit analisisnya besaran mana. Jadi harus ada teknokratiknya. Ini saya ngelihat uangnya dianggap uangnya ada terus. Kopdes masih ada 400 triliun dana sal di Bank Himbara, Bank BUMN untuk menyalurkan kepada Kopdes Merah Putih. Cuman saya hitung nih, Kopdes saja itu ternyata harus 180 juta rupiah dia punya omset per bulan itu hanya untuk membayar cicilan kepada bank BUMN dan belanja pegawainya. Itu di luar dari operasional listrik dan lain-lain. 180 juta per bulan. Sekarang Kopdes mana yang menghasilkan omset ya 180 juta per bulan. Jadi kalau nggak bisa bayar berarti kan ujungnya APBN lagi yang diminta untuk membayar terus-menerus utang pada bank BUMN dan nggak sehat APBN-nya. Oke, iya ya betul. Apalagi kalau Kopdes sendiri kan 3 miliar itu dipinjam ke Himbara melalui dana desa gitu kalau nggak salah ya Mas Bima ya. Ya, betul. Oke, nah terus tadi kan Mas Bima juga udah sempat mention terkait dengan adanya Kopdes, MBG itu sebenarnya membuka peluang mungkin lapangan kerja baru begitu. Tapi kok di lapangannya ini masih belum terlihat gitu ya Mas? Karena tadi uang itu kan 1 rupiah ini bisa digunakan untuk program pemerintah, sentralisasi model MBG atau Kopdes. Tadi ada serapan, ada manajer Kopdesnya, ada pegawai Kopdesnya. Oke di satu sisi. Tapi uang 1 rupiah yang sama, ini kalau disuntik pada UMKM yang sudah ada, warung kelontong yang sudah ada, berapa banyak dia punya dampak berganda pada ekonomi. Berapa banyak dia akan menyerap tenaga kerja sepanjang rantai pasoknya itu. Nah ini kan publik nggak pernah dikasih ini. Dikasihnya adalah, oh ada rekrutmen 30.000 orang manajer Kopdes Merah Putih berarti pemerintah berhasil menyerap tenaga kerja. Tapi uang yang sama dibuat program lain dampaknya seperti apa itu kan nggak pernah dibahas. Sekarang latihan dari Latsar manajer Kopdes Merah Putihnya 1 triliun. 1 triliun itu kalau dikasih pada dana bergulir UMKM, terutama sektor yang mikro dan ultramikro, wah itu berapa banyak pengangguran yang bisa turun.
Kalau itu masuk pada industri pengolahan yang sekarang sedang kembang kempis ya, beritanya PHK terus di industri manufaktur. Ini berapa banyak PHK yang bisa dicegah di dalam industri pengolahan. Jadi kalau perbandingannya begitu enak. Tapi kan kalau pemerintah hanya di satu sisi saja, makanya kita membandingkan. Setuju ada Kopdes menyerap tenaga kerja, tapi ternyata Kopdes lebih banyak mengurangi tenaga kerja di sektor retail yang sudah ada. Karena saya nggak ngerti lagi nih, ada apa minimarket retail berhadapan dengan Kopdes, sebelahnya ada warung warung Madura, warung Jawa gitu ya. Itu nanti bagaimana ya si Kopdesnya bisa bertahan? Ini khawatirnya kan akhirnya lainnya disuruh untuk dihentikan operasionalnya, masyarakat desanya disuruh jadi anggota Kopdes, disuruh belanja di situ barang-barang subsidi. Akhirnya cara-caranya pemaksaan, dan pemaksaan tadi pasti membuat kompetisi jadi nggak sehat. Nah inilah yang membuat Kopdes bisa beresiko menjadi monopoli baru. Tapi kan ini tampaknya pemerintah juga sudah all in gitu ya Mas untuk MBG, untuk Kopdes. Nah menurut Mas Bima tuh seperti apa sih proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga nanti Mas? Untuk di kuartal ketiga, kita melihat kalau angkanya tidak difabrikasi ya, artinya memang betul-betul pengolahan pos dari sisi statistiknya bisa dipertanggungjawabkan. Kuartal 3 yang jelas tidak ada event besar. Kuartal 3 itu tidak ada Natal Tahun Baru, itu baru kuartal keempat. Dan tekanan dari nilai tukar rupiah, tekanan dari energi, tekanan dari daya beli tadi di kelompok menengah, ini kan harusnya bisa melambatkan konsumsi rumah tangga. Tapi kalau misalnya BPS-nya masih seperti sekarang, ya bisa jadi pertumbuhan ekonominya tetap 5% nanti. Nggak bisa di bawah itu. Makanya ini juga menjadi pertanyaan di kuartal kedua, banyak lembaga yang kredibel bahkan ya, itu proyeksinya 4,8%, jauh sekali sama 5,2%. Makanya saya juga kalau ditanya pertumbuhan ekonomi pastinya berapa begitu ya, saya ngelihat wah ini yang benar-benar ditanyakan yang benar-benar diproyeksi dengan statistik yang benar, dengan indikator yang benar, atau yang model Badan Pusat Statistik sekarang. Kalau saya lihat sih itu dulu ya metodologi statistiknya sehingga dia bisa mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi kalau saya lihat ya secara indikator kuartal 3 harusnya lebih rendah daripada kuartal 2 2026. Oke, wah ini menarik nih. Tadi Mas Bima menyebutkan terkait kalau BPS-nya masih seperti sekarang gitu. Memangnya seperti apa sih Mas kondisinya nih sekarang BPS? Menggunakan metodologi seperti apa? Apakah memang tidak sesuai seperti yang mungkin Selios ataupun lembaga-lembaga ekonomi lainnya gitu Mas? Artinya di kuartal-kuartal sebelumnya itu ada pos yang harusnya nggak masuk ke sana. Contohnya tadi di kuartal kedua 2026. Oh ekonomi bisa naik setelah dicek apa investasinya tinggi. Investasi tinggi ini apa? Orang bangun pabrik di mana kan orang ada pertanyaan itu. Nah ini ternyata impor pick up dari KDMP dimasukkan ke dalam PMTB. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung. Ini kan harusnya impor pick up itu kan mengurangi produk domestik bruto karena impor itu pengurang dari pertumbuhan ekonomi atau PDB. Tapi kalau dia dimasukkan pada investasi langsung, naik itu investasi langsungnya. Tapi kan nggak mencerminkan orang jadi dapat pekerjaan. Sekarang kalau impor KDMP, apakah ada penciptaan lapangan kerja di sana dari pabrik yang berdiri misalnya kan nggak ada. Jadi kalau saya lihat substansi dari statistik itu yang harus dipertanyakan dan dikoreksi. Apa sih Mas kebijakan yang paling mendesak yang harus diambil oleh pemerintah sekarang juga supaya harga kebutuhan pokok nggak naik, stabil gitu ya, dan cari kerjaan tuh nggak sesusah sekarang gitu loh Mas? Sekarang juga, kalau sekarang juga ya memang MBG itu yang harus diefisienkan kalau bisa di moratorium dulu. Kopdes Merah Putih juga sama, yang sudah terlanjur dibangun belum selesai nih bangunannya, tahan dulu. Karena apa? Karena semua program yang sifatnya terpusat seperti itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu dan juga temporer. Itu obatnya nggak ada obat lain, karena situasi sekarang adalah situasi fiskal daerah berkorban untuk program prioritas nasional yang bahkan dampaknya kecil sebenarnya ke daerah.
Oke Oke. deh, terima kasih banyak Mas Bima atas ngobrol-ngobrolnya nih di sore betul. hari ini. Lumayan jadi agak Ya, mencerahkan gitu ya, bahwa Betul. memang kondisinya seperti itu gitu di lapangan. Mm-mm. Semoga sih ekonomi semakin lebih baik lagi lah ya ke depannya Amin. Mas. Terima Terima kasih kasih Mas amin. Mas Bima. Bima. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Sehat sore selalu Mas. Terima Mas. kasih. Selamat sore. Sehat selalu Mas. Ya. Oke. Oke, jadi itu tadi ya. Dari Mas Bima. Mhm. Tadi apa? Kita tulis Telvi. Oke, mantap ya. Jadi ternyata sebenarnya kalau bisa disimpulkan lagi, Mas Mm-mm. Bima itu lebih menekankan harus ada suntikan dana langsung ke sektor Betul. realnya itu loh. Jadi Mm-mm. yang digerakin itu ya sektor realnya seperti UMKM Betul. ataupun industri-industri yang memang pertanian mungkin atau perkebunan yang seharusnya kalau misalnya mungkin dipos-posin dana APBN ke sana itu lebih bisa dibandingkan memulai sesuatu hal yang baru seperti MBG ataupun mungkin Kopdes Merah Putih begitu. Tadi juga Mas Bima juga mention soal kalau UMKM itu perlunya apa? Pajaknya dikurangi Kurangi. gitu lah, jangan tinggi-tinggi kan ya. Betul. Tapi ini benar sih karena based on pengalaman pribadi ada nih aku langganan ya tempat rujak di dekat rumah dia nggak pernah mau pakai kris. Alasannya soalnya takut nanti dipotong-potong pajak iya. karena kan setiap kali kita transaksi kris itu ada kayak biaya adminnya sekian persen lah. Sebetulnya sangat Iya. kecil tapi ternyata bagi para pelaku UMKM itu cukup berpengaruh gitu kalau misalnya kayak mungkin bagi mereka kecil sedikit demi sedikit nanti menjadi bukit gitu kan. Iya, nah itu dia kalau kebijakan juga katanya Mas Bima tuh harus diperbincangkan secara serius lah supaya apa namanya pertumbuhan ekonomi tuh nggak semu dan temporer gitu tadi Benar. katanya. Ya harus Yang- matang-matang itu tadi. Benar. Jangan yang ada nggak duitnya ternyata mungkin nggak ada atau gimana lah ya gitu. Iya, jadi ya seperti yang tadi Mas Bima juga sampaikan ya mungkin revolusi fiskal yang itu yang harus itu dia. diperbaiki ya. Kayak fiskal daerah tuh ternyata banyak yang dipakai kayak tadi dana desa untuk Kopdes Merah Putih gitu kan. betul. Tapi nggak punya signifikansi terhadap perkembangan dari desa itu sendiri gitu. Ini Oke menarik lah. banget ya. Tapi Kak Anggi, sebelum kita mengakhiri nih obrolan Betul. newsroom di sore hari ini, kita juga mau ajak sahabatkompas.com untuk seperti tahun-tahun kemarin ya, berdonasi jelang hutkompas.com tentunya di Jagat Literasi. Wow. Jadi Vi, setiap anak berhak untuk mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Yes. Namun nggak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Bersama ekspedisi Kata Kenyata 2026, sahabat Kompas.com bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi sahabat Kompas.com. Karena setiap kebaikan yang sahabatkompas.com berikan bukan cuma membuka jendela pengetahuan, tapi juga membuka masa depan mereka yang akan melanjutkan bangsa Indonesia ini gitu kan, Yes. supaya lebih baik lagi ke depannya, supaya betul. ekonomi tuh bertumbuhnya real gitu kan Kak. Betul, yuk ikut donasi dengan cara scan QR yang ada di layar sahabatkompas.com ini sekarang, atau kunjungi link donasi di deskripsi video di bawah ini. Yes, dan donasi akan ditutup pada akhir September nanti Betul, gitu. berarti masih lama gitu Masih ya. Vi? panjang nih Untuk sahabat berdonasi. Bener. Jadi langsung aja nih scan pakai kamera HP atau cek aja description box di bawah ini, klik Yes. linknya, ikutin segala step-stepnya. Gitu. Menarik banget ya Kak Anggi. Iya, Sama-sama berdoa sih semoga baik-baik ada saja. lah baik-baik saja ya kuartal berikutnya. Kita nih sebagai masyarakat kecil Betul. bisa merasakan lah gitu. Lebih baik nggak yang seret-seret banget gitu. Iya. Nggak yang gaji cuma numpang lewat doang gitu Oh kan. iya, bahkan nggak kerasa sama Nggak sekali. kerasa, Aduh. benar. Dan lapangan pekerjaan itu tadi. Oh iya, benar sih sebagai kita ya anak-anak muda gitu. Jadi pantau terus sahabatkompas.com, berita yang paling up to date tentunya hanya di www.kompas.com atau di seluruh media sosial kita. Ada di mana Kak? Ada di Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa untuk saksikan obrolan newsroom dari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore dan jam berapa aja lah Jam berapa? di YouTube-nya kompas.com. Saya Ngita Fianini. Saya Servina Vivien beserta seluruh tim yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga
sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp kompas.com sekarang.